Berdasarkan data BPS, ekonomi Bali sepanjang tahun 2023 tumbuh 5,71%. Sementara tingkat kunjungan Wisman sepanjang 2023 mencapai 5,273 juta. Jika dibandingkan dengan tahun sebelum pandemi yaitu tahun 2019 yang merupakan puncak tertinggi kedatangan Wisman, pertumbuhan ekonomi Bali juga berada di bawah 6% yaitu 5,60% dengan jumlah kedatangan Wisman 6,275 juta. Padahal sebelum 2019, dengan tingkat kunjungan Wisman lebih rendah dari 2019, pertumbuhan ekonomi selalu di atas nasional yaitu 6%. Seperti tahun 2018 pertumbuhan ekonomi 6,31, tahun 2016 tumbuh 6,33, tahun 2015 tumbuh 6,03%. Pengamat pariwisata Bali, Profesor Nengah Dasi Astawa mengatakan, semakin berkembangnya pariwisata Bali, semakin tidak inklusif dirasakan masyarakat Bali. Hal ini terjadi diduga karena pariwisata Bali digerakkan oleh tangan tak terlihat. Dia mengatakan sekarang banyak orang berteriak bahwa Bali ini pariwisatanya tidak inklusif, terutama untuk orang lokal Bali karena 80–85% pariwisata Bali digerakkan oleh kekuatan invisible hand. Kepala Badan Pusat Statistik Bali, Endang Retno Sri Subiandani, Senin, 5 Februari 2024 mengatakan, pertumbuhan ekonomi Bali masih didominasi oleh lapangan usaha pariwisata. Bali sangat kuat sekali untuk akomodasi makan minum. Pertumbuhan lapangan usaha Akmamin, pariwisata, sepanjang tahun 2023 sebesar 16,16%. Begitu juga transportasi dan pergudangan, berkaitan dengan pariwisata, tumbuh tinggi 25,29%. Dan pertumbuhan tertinggi ketiga adalah jasa keuangan dan asuransi tumbuh 13,35%. Sementara lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan minus 0,59%. Kontribusi Akmamin pada PDRB juga tertinggi mencapai 19,93%. Dia mengatakan kegiatan pariwisata tidak sepenuhnya dinikmati orang Bali. Tahun 2019 PDRB Bali 57,76 juta rupiah per tahun, meningkat menjadi 62,29 juta rupiah tahun 2023. Meski meningkat, namun menurutnya faktor produksi dari PDRB tersebut, ada yang dimiliki orang luar. Produktivitas orang Bali meningkat jika faktor produksi tersebut dimiliki oleh orang lokal. Daya beli masyarakat atau produktivitas masyarakat? Ya, yang pertama, dikatakan daya beli masyarakat tetap stabil ya, itu karena kita lihat dari inflasi. Dari inflasi itu terkendali dengan baik ya. Kemudian konsumsi rumah tangga dari sisi pengeluaran pertumbuhan itu juga pertumbuhannya juga baik gitu. Itu menandakan bahwa kondisi daya beli masyarakat baik, stabil gitu ya. Tadi apa lagi satunya? Terkait dengan ini Bu, apa namanya produktivitas masyarakat. Seperti apa? Ya, produktivitas 2022 itu memang masih dalam kondisi pemulihan ya. Tapi memang kalau kita melihat pertumbuhan di Bali ini cepat banget, pemulihan di Bali ini cepat banget. 2021 kita masih negatif, masih kontraksi ya pertumbuhan kita ya. Masih kontraksi, 2022 naik ke 4,84. Di 2023 sudah mencapai melebihi dari 2019 sebelum pandemi Covid. Jadi memang semuanya mensupport, jadi kita melihatnya memang tumbuhnya bagus banget, produktivitas bagus. Ya, Bu, kalau dibandingkan 2019 itu kan tumbuhnya 5%-an, Bu, sampai sekarang 5%-an. Sementara 2019 itu puncak dari kedatangan Wisman. Kenapa bisa pertumbuhan Bali di antara 5%, padahal sebelumnya bisa sampai 6% di atas nasional? Ini masih pemulihan, Mbak. Nasional 2019 kan gini, belum Covid. Oh, ya 2019 kondisinya itu adalah kondisi pertumbuhan di Bali ya sebelum Covid ya, kita nggak usah bicara yang lama karena kan sekarang nih pada waktu kita sudah pemulihan segala cara digeber pemerintah. Jadi yang mulai work from Bali, yang segala macam digeber sehingga pemulihan kita tuh cepat gitu loh. Nah, mudah-mudahan ini sekarang aja sudah di atas 2019 ya. Mudah-mudahan berikutnya ada, karena dulu kan sebelum pandemi Covid Bali masih karena sudah lebih tinggi dari nasional, ya udah jalannya biasa aja. Tapi begitu kita kontraksi paling dalam karena kita paling berdampak terhadap Covid, langsung segala upaya dilakukan di Bali gitu loh.
Sementara akademisi ekonomi dari Universitas Udayana Profesor Wayan Ramanta mengatakan, belum tingginya pertumbuhan ekonomi membuktikan bahwa sebetulnya ekonomi Bali belum pulih 100% seperti sebelum COVID-19. Meski kedatangan Wisman sudah mengalami peningkatan jumlah orang, namun mengalami penurunan dari sisi pengeluaran per hari dan rata-rata lama tinggal di Bali. Sehingga daya ungkitnya terhadap pertumbuhan ekonomi Bali belum seperti sebelum COVID-19. Cita Maya melaporkan.